Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Budian dalam pembelajaran daring kali ini. Anak-anak sudah siap belajar? Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya, agar kita bisa belajar dengan baik hari ini. Oke, silahkan berdoa. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika materi hubungan satuan panjang. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah Budian punya sesuatu ini. Kalian tahu bukan gambar apa itu? Ya, gambar pensil. Betul sekali. Kira-kira ada yang bisa menebak berapa ya panjang pensilnya? Berapa ya? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan belajar mengukur panjang benda. Oke. Bagaimana cara mengukur panjang benda ya? Kita akan menggunakan alat untuk mengukur panjang suatu benda yang disebut dengan meteran. Ya, meteran adalah alat untuk mengukur panjang suatu benda. Ada berbagai macam meteran. Nah, salah satunya adalah penggaris. Penggaris memiliki satuan sentimeter. Nah, penggaris ini digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Contohnya untuk mengukur buku, pensil, kemudian mengukur penghapusmu, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah meteran pita. Satuannya yaitu sentimeter dan meter. Biasanya digunakan penjahit dan penjual kain. Contoh penggunaannya adalah untuk mengukur panjang kain dan untuk mengukur lingkar pinggang ataupun lingkar bahu atau lingkar lengan ya. Nah, kemudian yang ketiga, Budian punya meteran saku. Meteran saku ini satuannya sentimeter dan meter. Biasanya digunakan tukang kayu dan tukang bangunan. Contohnya untuk mengukur panjang pintu, tinggi kursi, lebar meja. Nah, dan yang terakhir adalah meteran roll. Satuannya sentimeter dan meter. Biasanya digunakan untuk mengukur sesuatu yang panjang dan lebar. Apa ya kira-kira? Contohnya panjang lapangan, lebar halaman sekolahan. Nah, seperti itu. Agar lebih jelas, mari kita praktik mengukur. Kalian siapkan pensil dan penggaris ya. Nih, Budian punya penggaris dan pensil. Kita akan mengukur panjang pensil ini. Pertama, letakkan pensil sejajar dengan penggaris. Kemudian, letakkan pangkal pensilnya, ini ya, pangkal pensilnya disejajar dengan angka 0. Kemudian, perhatikan ujung dari pensilnya. Ujung pensilnya tepat berada di angka 11. Jadi, panjangnya adalah berapa? 11 cm. Seperti itu ya. Nah, kita sudah belajar mengukur pensil. Sekarang, bagaimana jika kita akan mengubah satuannya? Nah, coba kalian perhatikan. Budian punya tangga satuan panjang. Wah, apa ini Budian? Nah, ini adalah singkatan. km adalah kilometer, hm adalah hektometer, dam adalah dekameter, m adalah meter, dm adalah desimeter, cm adalah sentimeter, mm adalah milimeter. Nah, kemudian taruh di sebelah sini ya. Itu untuk singkatannya. Bagaimana caranya, Bu? Kalau turun satu tangga, maka dikali dengan 10. Sedangkan kalau naik satu tangga, dibagi dengan 10. Jadi, misalnya Budian ini ya punya 1 kilometer, berapa hektometer ya? Berarti 1 dikali 10 menjadi 10
hektometer. Begitu pula dengan milimeter. Misalnya Budian punya 10 milimeter. Kira-kira berapa senti? Nah, milimeter ke sentimeter naik 1 kali, berarti dibagi 10. Sehingga 10 milimeter sama dengan 1 sentimeter. Nah, agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Contoh soal 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, kita cari dulu di tangga satuan. Meter ke sentimeter itu turun berapa kali? Meter ke sentimeter turun 1, 2. Nah, oleh karena itu berarti dikali 10 dikali 10. Nah, berarti 5 meter sama dengan 500 cm. Sampai sini anak-anak paham? Oke, kalau masih belum paham, perhatikan satu lagi contoh soal. Nah, ini ada 1000 meter sama dengan berapa kilometer ya? Nah, kita perhatikan tangga satuannya. Meter ke kilometer, berarti naik ya. Kalau naik, kita hitung naik berapa? 1, 2, 3. Naik 3 kali, berarti dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10. Nah, karena itu menjadi 1 kilometer. Jadi 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Karena dibagi 10, nolnya hilang 1. Dibagi 10 lagi, nolnya hilang 1 lagi. Dibagi 10 lagi, nolnya hilang 1 lagi. Tinggal 1 kilometer. Nah, sampai di sini anak-anak paham? Kalau sudah paham, Budian akan memberikan sebuah games edukasi. Kalian masuk ke dalam game wordwall.net ya, yang akan Budian berikan di dalam grup WhatsApp. Coba kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya dan semoga kalian menikmatinya. Karena di situ kalian akan bermain game sambil mengerjakan soal. Oke? Nah, jangan lupa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita juga harus berdoa agar ilmu yang sudah kita dapat itu berguna bagi kita. Gitu ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, dadah.